kepada tim tuan rumah. Hasim Kipu. Jauh oleh Anindito. Umpan pendek kepada Dendi nampaknya. Crossing cukup berbahaya kali ini. Terlepasnya Loko! Luar biasa penyelamatan gemilang dari Andri Tani dengan tangan kanan yang begitu kuat. Iya, kita lihat bagaimana refleks yang cukup baik dari seorang Andri Tani. Dengan peluang pertamanya kita di sini. Jadikan Beto melepas bola dan tendangan yang sangat baik dengan kaki kanannya. Loko masih bisa dibentangkan oleh Andri Tani dengan refleks yang cukup baik. Kita lihat di sini bagaimana di menit-menit awal peluang cukup banyak dan bukan saja Anindito. Pada saat itu kita lihat bagaimana Robertino Pugliara yang sudah semakin membaik penampilannya. Keith Kayambagams kepada Sukadana. Duel yang memang cukup menarik akan bertemu di sana. Kita lihat Rohichan dengan Sukadana dan juga Rohichan dengan Egy Melgiwaka melebar kepada Kayambagams. Ada ruang kali ini bagi Alberto Gonçalves. Kontak di dalam kotak penalti, bukan pelanggaran. Fabian Rosa Beltran tadi melakukan blocking. Iya. Oh, pelanggaran nampaknya memang. Ada pelanggaran. Iya. Dan masih beruntung kita di sini body charge tadi dari Fabian masih berada di dalam atau juga di luar kotak penalti. Ya. Ini dia. Ya, ada dorongan tangan di sana memang sehingga membuat Beto Gonçalves juga terjatuh. Walaupun yang tepat ya, Fred. Betul. Wasit. Untuk kali ini saya katakan tepat walaupun memang Alberto Gonçalves. Ya, Loko Gonçalves kali ini. Ada Sukadana datang membantu. Oh, pelanggaran tadi ya, terlalu sekali. agresif ya. Tackle dari David Rizky. betul sekali. Kita lihat bagaimana tackling dengan start sepatu yang terlalu tinggi membuat Sukadana terjatuh dan kartu kuning ganjarannya bagi David Rizky. Ini dia. Kita lihat. Oh, ya cukup berbahaya memang. Betul sekali. Mengarah kepada ankle dari Sukadana tadi. Tackling Bertino tadi. Hanya Paco Kemonia yang mengisi kotak penalti. Oh, kembali kita lihat anak muda ini, Jeffrey Rizky. Ya, Sedikit kurang bisa mengontrol emosinya. betul. Dengan cara-cara juga yang kita lihat agak sedikit merugikan dirinya sebenarnya ya. Bola tidak terlalu berbahaya, melakukan pelanggaran seperti itu. Sudah satu kartu kuning. Dan kembali sekarang bagaimana pressing dari Rohichan yang harus melakukan ganjalan terhadap Sukadana. Namun tidak diberikan oleh wasit. Andri Tani keluar cukup berbahaya, berbenturan dengan rekannya tadi. Gawang Persija terbuka, Alberto Gonçalves. Lebar di sisi samping kanan. Gawang dari Persija, upaya dari Beto. Kita lihat bagaimana maksud dari Andri Tani yang keluar begitu jauh, padahal di saat itu juga masih ada Rohichan yang memang masih bisa mendapatkan bola untuk melakukan press. Ya, di sini bola memang lebih mengarah kepada Rohichan yang bisa melakukan heading dari kepada Muranana. Dan kita lihat Andri Tani, satu keputusan menurut saya yang agak sedikit terburu-buru karena jauh daripada dia tidak percaya dengan backnya yang melakukan beberapa kesalahan tadi sehingga Andri Tani mengambil keputusan untuk mengamankan lini pertahanan Persija. Walaupun begitu kita lihat tadi hanya satu penyerang dari Arema yaitu Beto yang melakukan tekanan dan bola memang mengarah kepada Rohichan tadi. Memang ini menurut saya mungkin satu hal mungkin di atas daripada emosi dari Andri Tani yang terus mendapatkan gempuran-gempuran sehingga dia juga akhirnya mengambil keputusan untuk harus keluar untuk memotong bola tadi. Akhirnya kita lihat sangat satu kerugian di saat Rohichan harus cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan ini dia tayangan ulang apakah handball tadi. Kalau menurut saya handsball di sana jelas sekali karena tangan dari Kayambagams melakukan gerakan naik. Dan wasit dalam keadaan yang sangat baik. Ini jelas adalah harusnya sebuah penalti yang dihadiahkan kepada Persija karena tangan naik ke atas ya. Betul sekali. Kita di sini ada sentuhan tangan tadi dari Keith Kayambagams Namun tidak diberikan oleh wasit. Andri Tani keluar cukup berbahaya, berbenturan dengan rekannya tadi. Gawang Persija terbuka, Alberto Gonçalves. Lebar di sisi samping kanan. Gawang dari Persija, upaya dari Beto. Kita lihat bagaimana maksud dari Andri Tani yang keluar begitu jauh, padahal di saat itu juga masih ada Rohichan yang memang masih bisa mendapatkan bola untuk melakukan press. Di sini bola memang lebih mengarah kepada Rohichan yang bisa melakukan heading dari kepada Muranana. Dan kita lihat Andri Tani, satu keputusan menurut saya yang agak sedikit terburu-buru karena jauh daripada dia tidak percaya dengan backnya yang melakukan beberapa kesalahan tadi sehingga Andri Tani mengambil keputusan untuk mengamankan lini pertahanan Persija. Walaupun begitu kita tadi hanya satu penyerang dari Arema yaitu Beto yang melakukan tekanan dan bola memang mengarah kepada Rohichan tadi. Memang ini menurut saya mungkin satu hal mungkin di atas daripada emosi dari Andri Tani yang terus mendapatkan gempuran-gempuran sehingga dia juga akhirnya mengambil keputusan untuk harus keluar untuk memotong bola tadi. Akhirnya kita lihat sangat satu kerugian di saat Rohichan harus cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan ini dia tayangan ulang apakah handball tadi. Kalau menurut saya
handsball di sana jelas sekali karena tangan dari Kayamba Gams melakukan gerakan naik Ya, dan wasit dalam Betul. keadaan yang sangat baik. Ini jelas Betul. adalah harusnya sebuah penalti yang dihadiahkan kepada Persija karena tangan naik ke atas ya. Betul sekali. Kita di sini ada sentuhan tangan tadi dari Kit Kayamba Gams ya, pilihan untuk bisa merubah atau juga mencari pengganti setipikal dari Robertino yang bisa bermain di belakang dari Pacho. Pergerakan Lam Hock Hei menyisir dari sisi sayap memang terbilang cukup dirindukan oleh Persija Jakarta di malam ini. Ya. Umpan-umpan memanjakan baik Robertino dan juga Pacho Kemonnya tidak terlihat, pun juga dengan Rahmat Afandi yang sudah mendapatkan 1 assist ketika mencetak gol bagi Persija di Stadion Lebak Bulus, mendapatkan umpan cantik dari Lam Hock Hei, pemain nasional Hong Kong yang sudah berlaga banyak juga di malam ini. Ya, sementara kita di sini bagaimana ada protes dari pemain Persija di saat Ya, Ismet dorongan merasa nampaknya, mendapatkan dorongan tadi dari Beto Gonçalves. Ini dia Ismet begitu emosi dengan melakukan protes terhadap wasit. Jelas memang kita lihat tadi memang ada sedikit pressure Ya, dari Beto, namun kita tidak terlalu melihat adanya dorongan tangan dan ya Ismet melakukan tarikan terhadap baju dari wasit membuat Ismet harus mendapatkan kartu. Rekor Ya. pertandingan. kembali face sebuah peluang bagi Beto Gonçalves. Ada Murah Nanak sangat baik tadi. Kayamba Gams, sepakan kaki kiri yang begitu keras tadi, berada di samping gawang dari Andri Tani. Ya, dan kembali sudah mulai kacau pertahanan dari Persija. Kita lihat serangan-serangan cepat melalui Beto, melalui Kayamba. Akhirnya bisa memporak-porandakan dari pertahanan di mana tadi Nana melakukan sliding dan bola mengarah kepada Kayamba. Tangan Kayamba begitu berambisi dan tadi Egy mengalami cedera, terjatuh. Ya, betul sekali. Fair play dilakukan oleh Victor Ibrahimovic, di mana tadi Egy mendapatkan gangguan tendangan di bagian belakang kakinya, Ya. atau mungkin juga ankle-nya tadi. Mendapatkan perawatan dari Visio Arema tadi, Egy Melgiansyah. Itu dia tadi kontak yang terjadi dengan tumit nampaknya dari Egy.